Awan kelabu imbas polusi yang menaungi Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini mayoritas adalah diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Polusi kendaraan adalah salah satu masalah lingkungan terbesar di kota-kota besar di seluruh dunia. Kendaraan berbahan bakar minyak merupakan salah satu sumber utama pencemaran udara, terutama di kota-kota besar yang lalu lintasnya padat dan kendaraan merupakan komponen utama aktivitas sehari-hari. Jenis bahan bakar yang digunakan dalam kendaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat polusi udara, di mana bahan bakar fosil seperti bensin dan solar menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti listrik, gas alam, dan hidrogen. Beberapa penyebab utama polusi kendaraan yang meningkat yakni 1. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor. Kurangnya pilihan transportasi publik yang memadai dan terjangkau mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. 2. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan. Budaya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian daripada menggunakan transportasi publik. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif polusi kendaraan terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas menyebabkan kendaraan mengeluarkan emisi gas buang yang lebih banyak karena pembakaran bahan minyak yang tidak efisien. Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai, dan sistem manajemen lalu lintas yang efektif. 4. Penggunaan bahan bakar fosil. Kendaraan bermotor umumnya menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan solar yang menghasilkan emisi gas buang berbahaya. Kurangnya pengembangan dan penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. 5. Kualitas kendaraan bermotor. Banyak kendaraan bermotor di Indonesia yang tidak terawat dengan baik dan emisinya melebihi ambang batas yang ditetapkan. Kurangnya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang lemah terkait emisi gas buang kendaraan bermotor. 6. Faktor alam. Kondisi cuaca tertentu seperti inversi udara dapat memperparah konsentrasi polutan di atmosfer. Tingginya polusi udara akibat gas buangan kendaraan berdampak pada kesehatan serta lingkungan. Dari sektor kesehatan, polusi udara menyebabkan antara lain: yang pertama, meningkatkan risiko kematian. Risiko kematian karena polusi udara, terutama pada kelompok rentan, akan semakin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena muncul gangguan pernafasan seperti pneumonia, asma, dan juga bronkitis. Kedua, mengganggu jalannya oksigen. Partikel polusi yang masuk ke aliran darah menyebabkan kelelahan, kehilangan energi, dan kerusakan organ. Ketiga, menyebabkan penyakit akibat sinar UV. Di stratosfer bumi, ozon melindungi manusia dari sinar ultraviolet atau sinar UV. Lapisan ozon yang menipis menyebabkan sinar UV tembus ke bumi, sehingga menjadi penyebab utama masalah pada kulit dan mata. Keempat, memicu penyakit kanker. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara seperti partikel debu, logam berat, polutan organik, dan senyawa kimia lainnya dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru, kanker saluran pernafasan, dan juga kanker kulit. Sedangkan bagi lingkungan, polusi menyebabkan: pertama, pemanasan global. Polusi udara dapat meningkatkan suhu yang berakibat pada naiknya permukaan laut karena pencairan es di wilayah yang lebih dingin dan gunung es. Akibatnya, beberapa spesies hewan kehilangan habitatnya dan juga berdampak pada spesies tanaman di daratan dan perairan. Kedua, perubahan iklim. Kendaraan menghasilkan gas rumah kaca dalam skala besar. Akumulasi gas rumah kaca inilah yang berakibat pada kenaikan suhu ekstrim. Ketiga, penipisan lapisan ozon. Gas karbon sebagai buangan dari kendaraan adalah salah satu dari banyak gas yang merusak ozon atmosfer, di mana gas dari pembakaran fosil ini menyebabkan penipisan pada lapisan ozon. Keempat, hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan banyak kerusakan pada manusia, hewan, dan tanaman, karena tetesan air yang bergabung dengan polutan udara hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida akan menjadi asam yang kemudian jatuh ke tanah. Upaya mitigasi atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi kendaraan antara lain dengan: pertama adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memilih transportasi umum.
Kedua, mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Ketiga, membiasakan jalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat. Keempat, menanam pohon dan membuka ruang terbuka hijau. Kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye publik. Meskipun mengatasi polusi kendaraan bukanlah tugas yang mudah, hal itu bukan berarti mustahil. Kita dapat mencapainya dengan tekad dan kolaborasi yang kuat, dimulai dengan tindakan kecil, seperti menggunakan transportasi umum dapat berakibat besar. Masa depan yang lebih sehat dan udara yang lebih bersih menanti di depan mata. Marilah kita bersama-sama bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan lestari. Bersama, kita bisa mengatasi polusi kendaraan.